Oke, selamat malam kembali dari Tokaluku, Makale, Tanah Toraja pemirsa. Kita akan memasuki lagi kebaktian penghiburan malam ini yang akan dipimpin oleh liturgis Gereja Kibait Paku Makale. Masih sementara persiapan ini untuk pelayanan. Saat ini kita akan Konti nomor saya ini dengan sambal yang Alika MC na. Pabila mokani buwan bunolai ke agan tuoki usatungan mokani Yan saya siapkan MC na maturi dan Alika ni jadi Alika sa. Tekaliki. Oke, kita dua persiapan ini untuk masuki kebaktian lagi. Terima kasih kesediaan penerima. Sebelum kita masuk dalam pelayanan kita, terima kasih Bapa di dalam sorga, dalam agendamu di rumah duka ini, Kau memilih dan menguatkan kami menjadi pelayan. Dan inilah kehidupan kami Tuhan, siap untuk mengangkat pelayanan dengan berbagai peran yang akan kami laksanakan. Karena itu Tuhan, apapun peran kami dalam pelayanan ini, Tuhan urapi kami dengan kuasa-Mu dan mampukan kami untuk dapat melakukan tugas kami seturut dengan kuasa dan kehendak daripada Tuhan. Tuhan memberkati lokasi di mana kami berada ini Tuhan, dengan lingkupi dengan kuat kuasa-Mu, dan memberkati seluruh keluarga juga dapat menikmati pada malam ini dan tiap-tiap dapat kami sama-sama dikuatkan. Inilah hidup kami Tuhan, inilah pelayanan kami, kami serahkan kepada dalam nama Yesus. Oke, kita akan segera memasuki yang masih dipimpin oleh pemimpin liturgis dari Gereja Kibait Paku Makale. Shalom. Salam mabungi, salam asilamu mali, lako kita solanasang. Bunga kadangku kupa mekataben alako olu malabina, Bapak Ibu Pendeta, Guru Injil, Penatua Diaken, dalam nama Gereja Kibait, lah buntutna cuma bira-bira denominasi. Mekataben alako torban temapa dalam nate tondok lah buntutna cuma bira-birainan. Mekatabe nak lako tobara tobarenge lante tondok. Mekatabe nak lako kupai na na saya syur soal nasang. Ilmu rampo lante tarampa kama usenan. Madin kirampo si pakatana si soal keluarga. Bumi topemo. Laku basa pa pira-pira honoran tulang tolai bumi topemo. Mak pembisanna yang untuk pembukaan. Maafin warna ibadah, maafin talunna penyampaian jomai itu mak parenta, maafin apa ana ungkapan hati jomai keluarga, maafin limanna pengumuman, na maafin anakna penutup. Lamin tamaki anuran maafin tuan yang untuk ibadah kepada yang telah disiapkan dipersilakan.
seluruh keluarga, dan segenap kita yang hadir pada malam hari ini. Kita mempersiapkan kehidupan kita untuk bersama-sama masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 232, Manis Lembut Tuhan Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Ibadah penghiburan yang kami lakukan di tempat ini, ya Tuhan, kami serahkan dan persembahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami mohon dari awal sampai pada berakhirnya boleh jadi di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Diserahkan dulu.
kita masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Alexander Tandi Barana. Sebelumnya kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 85, Selamatlah Jiwaku. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Khalik langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dunia. Ialah jalan keselamatan dan hidup yang kami imani, yang kami percayai dalam perjalanan kehidupan kami. Malam hari ini kami datang merendahkan hati kami dan seluruh keberadaan hidup kami untuk meninggikan Engkau ya Tuhan kami, memuliakan Engkau atas segala perbuatan Tuhan yang Tuhan izinkan
kami alami dalam kehidupan ini. Kami tidak akan pernah berhenti bersyukur ya Tuhan, dalam segala keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, bahkan termasuk ketika kami dirundung duka cita oleh karena orang yang kami kasihi, Tuhan ambil dari tengah-tengah kami. Karena kami sadar bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang harus dikerjakannya, diperbuatnya dalam hidup ini. Orang tua yang kami kasihi, Tuhan telah ambil dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah jemaat, dari tengah-tengah masyarakat. Secara manusia, sungguh kami kehilangan. Kami berduka karena kami tidak akan bertemu lagi di dunia ini. Kami tidak akan mendengarkan lagi nasihat-nasihatnya, canda tawanya, dan berbagai hal yang dibuatnya selama ini di tengah-tengah keluarga. Tapi di dalam iman dan pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa selama hidup orang tua yang kami kasihi ini telah membuktikan imannya di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan sampai akhir hidupnya. Dalam iman kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Dalam iman kami percaya bahwa memang kami akan berpisah di dunia ini, tapi nantinya di dalam surga kami akan bertemu muka dengan muka. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa semua keluarga diikat dalam kasih satu dengan yang lain. Mereka datang bersama-sama di tempat ini untuk saling mendukung satu dengan yang lain, saling menghibur satu dengan yang lain. Karena kasih yang mereka nikmati dalam hidup mereka, saudara bersaudara, adalah kasih yang telah ditanamkan oleh orang tua mereka selama ini, yang mereka jalani sampai hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa dalam duka cita ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami melalui ibadah-ibadah penghiburan yang telah kami lakukan dalam beberapa malam ini, bahkan juga dalam beberapa waktu ke depan ini. Firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi kekuatan bagi kami semua jemaat Tuhan, menjadi kekuatan bagi semua rumpun keluarga. Firman itu menjadi penghibur bagi kami, menjadi pengingat bagi kami yang masih hidup, bahwa suatu saat nanti kami juga akan meninggalkan dunia ini. Menjadi pengajaran bagi kami supaya dalam hidup yang Tuhan anugerahkan ini kami menjalani hidup sebaik-baiknya, selayaknya anak-anak Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu berdoa. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati anak cucu dari orang tua kekasih yang Tuhan telah panggil dari tengah-tengah kami.
Tuhan kiranya memberkati semua rumpun keluarga, sehingga dalam duka cita ini mereka tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka tetap seia sekata dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka tetap mengingat pesan-pesan, nasihat-nasihat orang tua mereka yang akan menjadi bekal di dalam perjalanan hidup mereka kemanapun mereka dan dimanapun mereka berada. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan terus menghibur mereka, dan di dalam duka cita ini mereka sungguh-sungguh datang membawa hidup dan pengharapan mereka hanya di dalam Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya dalam beberapa hari lagi kami akan bersama-sama saling menghibur satu dengan yang lain melalui ibadah-ibadah penghiburan sampai ibadah pelepasan. Kami mohon Tuhan menyertai kami, memberkati kami para hamba-hamba-Mu yang melaksanakan pelayanan ini. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk menyampaikan firman-Mu, dan kiranya melalui setiap ibadah-ibadah yang akan kami lakukan, baik malam ini dan beberapa waktu ke depan ini, sungguh-sungguh menjadi penghiburan bagi kami semua, terlebih bagi semua keluarga yang ada. Kami datang berdoa kepadamu, mungkin masih ada keluarga yang berencana akan datang ke tempat ini untuk berbagi duka bersama dengan semua keluarga dan kami semua. Jika saat ini sementara dalam perjalanan, kami memohon Tuhan melindungi, dalam tuntunan kasih Tuhan dapat tiba bertemu dengan keluarga dan kami semua untuk saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana keluarga, di mana ke depan kami akan membawa orang tua kami ini ke Lyon, dan selanjutnya akan dikuburkan di sana. Tuhan memberkati rencana ini sehingga dapat berjalan dengan baik dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Kami mendoakan untuk semua masyarakat yang memberi perhatian, bahkan juga pemerintah yang memberikan kami kesempatan izin untuk beribadah bersama di tempat ini. Tuhan terus memberkati. Biarlah dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan dapat menjadi pengayom bagi semua masyarakat, baik di lingkungan ini. Bahkan kami juga berdoa untuk pemerintah di Tanah Toraja ini, bahkan pemerintah kami di tingkat pusat. Tuhan memberkati, memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah selalu tercipta suasana kondusif di mana kami selalu datang untuk menyembah Tuhan, menikmati keamanan, damai sejahtera di negeri yang kami cintai ini. Terkhusus ke depan ini, kami akan menghadapi beberapa agenda-agenda politik, baik itu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, pilkada yang juga akan dilaksanakan. Tuhan kiranya yang akan menyertai kami semua. Biarlah semua berjalan dengan baik, dan Tuhan akan memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, yang akan memimpin baik daerah kami ini maupun bangsa kami ini.
Terima kasih Bapa di surga. Dalam ibadah ini kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan telah siapkan untuk mengkomunikasikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, kami dihiburkan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya. Tuhan kiranya bersama dengan kami. Kami datang memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama solo keluarga dari Batu, yang kedua solo dari keluarga. Disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini sengaja kami pakai keluarga dari Batu karena ini orang tua, ayah dari ibu kekasih kami ini adalah dari Batu, Tongkonan Batu di Buraken. Jadi ya tumbe nanti teman tua, todomi Batu di Buraken dan ini omku nebas tangdong. Ya, dan ini bapaknya ini orang tua adalah saudara dengan nenek saya. Terima kasih. Saya akan membawakan pujian penghiburan. Relakan dia pergi. Di
keluarga percayakan saya bawakan malam hari ini, dan biarlah pujian ini menjadi penghiburan yang abadi, kekuatan yang abadi buat kami rumpun keluarga yang telah ditinggalkan. Puji Tuhan, biarlah puji-pujian akan terus menghiburkan kita semua. Tidak ada sumber ketenangan kita, tidak ada satupun yang dapat menghibur kita dan menolong kita melewati berbagai tantangan-tantangan hidup, pergumulan-pergumulan hidup di dunia ini. Hanya kita bisa dapatkan di dalam Yesus Kristus, yang firman-Nya akan kita dengarkan pada malam hari ini, yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Eyodia Tando STH. Namun sebelumnya itu kita mengangkat satu pujian, "Kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus." Saya persilakan kita semua untuk berdiri yang memungkinkan untuk berdiri. Aku
jemaat-Mu dengan segala keadaan yang kami alami, di tengah duka cita yang sedang menindih hidup kami. Kami membawa bejana hidup kami siap diisi dengan kebenaran-Mu. Roh Kudus bimbing kami di dalam merenungkan firman-Mu. Singkapkanlah rahasia firman-Mu bagi kami. Bukalah akal pikiran kami dan buatlah kami mengerti. Biarlah kami senantiasa hidup berpegang teguh kepada firman-Mu. Hidup sesuai dengan firman-Mu, yang olehnya kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam menghadapi duka cita ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan kembali. Mengawali khotbah saya pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Pengurus Majelis Gereja Kibait Jemaat Paku Makale yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Saya baru di Klasis Makale, walaupun kampung saya dari Makale. Baru 2 bulan lebih Tuhan mengutus kami tengah-tengah jemaat Tuhan di Sasak. Dan puji Tuhan, malam hari ini Tuhan mempercayakan pelayanan ini melalui Badan Pengurus Majelis Jemaat untuk saya akan menyampaikan firman Tuhan. Keluarga sidang penghiburan yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan penyembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita akan renungkan bersama pada malam hari ini di bawah satu tema, harapan di tengah kesusahan hidup. Harapan di tengah kesusahan hidup. Sidang penghiburan yang kekasih di dalam Tuhan, kita berkumpul di pelataran duka cita ini dalam suasana duka untuk kita saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bagi segenap rumpun keluarga, tentu saja kesedihan, rasa sakit, kesusahan di tengah hidup yang tengah membebani hidup kita malam hari ini sedang menindih kita. Namun percayalah bahwa di tengah perasaan itu Tuhan sedang berkarya untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-24 ini, kita menemukan seorang nabi yang menghadapi penderitaan dan kesulitan besar. Ia tengah dilanda oleh kesusahan hidup. Setiap kali ia mengingat dirinya dan bangsanya, ia selalu diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Ia berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam jiwaku. Namun, di tengah-tengah kesusahan hidup yang dialami, Yeremia menemukan harapan. Keluarga, sidang penghiburan yang kekasih di dalam Tuhan, peristiwa kematian
yang terjadi di tengah-tengah kita tentu saja membuat hati kita susah, sedih, jiwa kita tertekan, kita menangis, ditinggal pergi oleh orang yang kita sayangi. Adakah harapan yang dapat kita temukan dalam situasi yang demikian? Bagian firman Tuhan ini mengungkapkan rahasianya bagi kita. Bagaimana kita bisa menemukan harapan di tengah kesusahan hidup atau di tengah duka cita yang kita alami. Yang pertama, hadapi duka cita itu dengan sikap jujur. Hadapi duka cita dengan sikap jujur. Dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam jiwaku. Nabi Yeremia tidak menyembunyikan kesedihannya, tidak menyembunyikan kesusahan yang sedang menimpa dirinya. Dia tidak pura-pura kuat saat sengsara melanda hidupnya, tapi ia ungkapkan apa yang ia alami. Dia merasa beban itu sangat berat dan penderitaannya begitu nyata hingga memengaruhi pikirannya setiap saat. Bahkan dia menggambarkan kesedihannya seperti ibu dan racun, sebuah simbol dari kepahitan hidup dan ketidaknyamanan yang sangat parah yang dihadapi oleh Nabi Yeremia. Ia mengalami pergumulan yang bertubi-tubi, yang semakin lama semakin memilukan, sampai ia berada di tengah-tengah pusaran kepahitan hidup itu. Ketika dengan jujur mengakuinya di hadapan apa yang sedang ia alami dan rasakan. Berpisah karena kematian dengan orang yang kita kasihi pasti mendatangkan duka cita. Kita menangis, kita sedih, kita rapuh. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Kita adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Kristus. Dan karena itu apa yang sedang kita alami, sampaikanlah kepada Tuhan. Akui perasaan hati kita di hadapan Tuhan. Dia memahami rasa sakit hati kita. Dia menopang kita. Dia memeluk kita di tengah kelemahan itu. Apa yang tengah kita rasakan, mungkin kita mengalami juga atau menghadapi pergumulan-pergumulan yang lain selain duka cita yang sedang kita alami saat ini. Mari kita dengan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan, bahwa inilah kehidupan saya, inilah perasaan hati saya. Dan Dia akan menopang kita, Dia akan menguatkan kita dalam menghadapi duka cita itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menemukan harapan di tengah duka cita, di tengah kesusahan hidup. Hadapi duka cita dengan fokus pada kebaikan Tuhan. Hadapi duka cita itu, hadapi kesusahan hidup itu dengan fokus pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Di tengah kesusahan hidup yang dialami, Yeremia memilih untuk merenungkan hal-hal yang bisa mendatangkan pengharapan, yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan penghiburan. Ia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, bukan persoalannya. Dalam ayat yang ke-21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan
Oleh sebab itu, aku akan berharap. Apa yang diperhatikan oleh Nabi Yeremia di tengah-tengah kesusahan hidup yang sedang melandanya, yang membuat dia bisa bangkit dan bisa berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Itu yang diperhatikan oleh Nabi Yeremia. Bukan berarti Yeremia mengabaikan kesusahan yang sedang ia alami, tetapi dia membuat keputusan untuk tidak membiarkan kesusahan itu menjadi fokus utamanya. Dia memutuskan untuk memusatkan pikirannya pada kebenaran tentang Tuhan yang lebih besar dari kesusahan yang ia alami. Tuhan lebih besar dari masalah yang sedang ia hadapi. Tuhan lebih besar dari duka cita yang kita alami. Dia mulai mengarahkan pikirannya untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Dalam saat-saat kita mengalami duka cita, mari kita merenungkan kebenaran yang memberi kita kekuatan. Mari kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada, yang kita nikmati sekalipun kita sedang menghadapi duka cita. Ayat 23, ayat 22, ayat yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dalam ayat ini Yeremia menggunakan 3 kata yang maknanya sangat berdekatan. Ada kasih setia, ada rahmat, dan ada kesetiaan. Semua kata ini merujuk kepada kebaikan Allah. Walaupun aspek yang ditekankan berbeda-beda, tetapi semua ini menunjuk kepada kebaikan Allah. Kata kasih setia atau gesed dalam Ibrani-nya biasanya digunakan untuk kesetiaan Allah atas perjanjiannya, bahwa Allah setia kepada perjanjiannya. Kata ini mengandung makna komitmen kasih yang penuh kesetiaan, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Yeremia mengingatkan dirinya bahwa meskipun hidupnya tampak runtuh, namun kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berubah. Kedua, ada kata rahmat. Rahamim dapat diidentikan dengan belas kasihan atas orang berdosa atau orang yang menderita. Dan ada kata kesetiaan, emunah. Ini lebih mengarah kepada kepastian atau keteguhan dalam melakukan sesuatu. Bahwa Allah setia, Allah teguh kepada janjinya, Ia setia melakukan janjinya itu. Dari ketiga kata ini, Yeremia mau menegaskan tentang keutamaan kasih, keutamaan kebaikan Allah. Bukan berarti bahwa ia sudah lepas dari kepedihan hidup, kesusahan hidup. Ia dan bangsa Yehuda masih mengalami kesengsaraan. Tetapi di tengah mengalami kesengsaraan itu, Yeremia membawa hidupnya untuk berharap kepada Allah dan fokus pada kebaikan Allah. Kasih setia Allah menjamin bahwa perjanjiannya teguh. Kasih setia Allah menjamin bahwa perjanjian dengan umatnya terus ada, kuat, kokoh. Rahmatnya memastikan bahwa umatnya yang berdosa telah ditebus oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dan karunia hidup kekal diberikan kepada yang percaya dan menerimanya. Dan kesetiaannya merupakan saw yang kuat untuk kita menyandarkan hidup kita kepadanya dalam menghadapi duka cita. Sehingga
Di tengah kita menghadapi duka cita, kebaikan Allah sempurna kita nikmati. Kebaikan Allah tidak hanya akan terus ada, tetapi kebaikan itu juga selalu baru tiap pagi. Dalam ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih serta Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Kebaikan Allah tidak hanya akan terus ada, tetapi kebaikan itu juga selalu baru tiap pagi, terus menerus ada, dan selalu baru tiap pagi. Itu adalah dua hal yang berbeda. Apa yang terus menerus ada belum tentu baru tiap pagi, tetapi apa yang selalu baru tiap pagi berarti terus menerus ada tiap pagi. Kebaikan Allah mencakup dua hal itu, yaitu akan terus menerus ada dan selalu baru tiap pagi. Meskipun kita mengalami malam yang gelap, penuh tangisan, namun ada pengharapan bahwa pagi hari akan datang dengan rahmat yang baru. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita tanpa penghiburan dan kekuatan. Dia akan terus menuntun kita, menopang kita, memelihara kita, dan setiap pagi akan terus diperbaharui dengan kekuatan yang baru yang Ia berikan kepada kita. Kita kehilangan orang yang kita kasihi, sangat menyakitkan. Namun percayalah, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap menyertai kita, dan setiap hari, setiap pagi Dia menyediakan kekuatan baru bagi kita. Dalam menghadapi duka cita ini, sebagai orang percaya, mari kita mengarahkan pikiran kita untuk fokus kepada kebaikan-kebaikan Allah. Pasti sudah banyak kebaikan-kebaikan itu kita nikmati, sekalipun di tengah-tengah duka cita. Ia mengutus mengirim orang-orang ada bersama kita, jemaat, tetangga, masyarakat. Bukankah itu sebuah kebaikan yang kita nikmati? Ia mengatur segala yang kita perlukan. Itu kebaikan yang kita nikmati. Dan ada banyak hal yang Ia anugerahkan bagi kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita, tetapi Dia sedang berkarya di tengah duka cita ini untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Kasih setianya, rahmatnya, dan kesetiaannya Dia anugerahkan bagi kita. Karena itu, keluarga, mari fokus pada kebaikan-kebaikan Allah itu. Bukan berarti kita mengabaikan duka cita, tetapi di tengah-tengah duka cita ini, renungkan kebaikan-kebaikan Allah yang telah kita nikmati dan yang akan kita nikmati dalam perjalanan hidup selanjutnya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menemukan harapan di tengah duka cita atau di tengah kesusahan hidup? Jadikan Tuhan bagian hidup kita. Ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadikan Tuhan bagian hidup kita. Tuhan adalah bagianku adalah ungkapan hati Yeremia yang menunjukkan satu keintiman dan kepuasan dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam persekutuannya dengan Tuhan, dalam kedekatannya dengan Tuhan. Yeremia menyadari bahwa meskipun segala sesuatu dalam hidupnya telah runtuh, Tuhan sendiri tetap menjadi bagian yang paling berharga yang ia miliki. Ketika semua orang mungkin meninggalkan kita, Yeremia dalam pengalamannya berbagi pengalaman dengan kita bahwa sesungguhnya kita tidak sendiri.
dikuatkan dan dihiburkan dengan kebenaran ini. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita mungkin merasa sudah kehilangan segalanya. Namun ingat, kita masih memiliki Tuhan. Dia adalah bagian kita yang kekal. Dan kehadirannya dalam hidup kita memberi kita kekuatan dan pengharapan yang tak pernah tergoyahkan. Kita dapat menemukan kekuatan baru. Kita dapat menemukan penghiburan. Bahwa sesungguhnya ketika kita menjadikan Tuhan bagian hidup kita, maka kita tidak akan perlu khawatir takut menghadapi cita ini. Karena Dia akan terus menjaga kita, menyertai kita, menggembalakan kita, menopang kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Ada harapan yang Tuhan sediakan di tengah duka cita yang kita alami. Harapan yang memberi kita kekuatan. Harapan yang memberi kita penghiburan. Karena harapan itu ada di dalam Tuhan yang adalah bagian hidup kita. Sehingga pergumulan apapun, duka cita yang kita alami, masalah hidup yang menekan hidup kita, ingat, jadikan Tuhan bagian hidup kita. Sehingga kita dapat mampu melewati semuanya dengan baik. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, maka percaya Dia juga yang akan terus menemani kita melewati semuanya dengan baik. Akan terus menuntun kita, akan terus membimbing kita, dan penghiburan serta kekuatannya akan terus menjadi bagian hidup kita. Tuhan tidak akan pernah orang-orang yang berharap kepadanya. Keluarga, sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, mari kita senantiasa hidup berharap kepada Tuhan dalam menghadapi suasana duka cita yang sedang kita alami. Dan percayalah bahwa Tuhan hadir, sedang menuntun kita, menguatkan kita, menghibur kita menghadapi semuanya. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau kami dengan firman-Mu. Berkati kami melalui firman-Mu malam hari ini, biar kami semakin dikuatkan, diteguhkan, terus berharap kepada Tuhan dalam menghadapi duka cita ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada malam hari ini akan semakin menguatkan dan meneguhkan kita, bahkan menghiburkan kita, teristimewa keluarga, dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Kepada hamba-Nya diucapkan terima kasih. Tuhan terus memberkati di dalam kehidupan dan dalam pelayanan selanjutnya. Saat ini pundikasi akan dijalankan di tengah-tengah kita, dan doa persembahan sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Filipus Patana. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 169, Sandar akan pujian Tuhan Yesus. Oleh firman Allah kami terus menang. Sandar
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang hidup dan yang kekal di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus yang menjadi penghibur yang sejati bagi setiap orang yang mengalami duka cita. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman penghiburan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Kiranya oleh Roh Kudus akan menjadikan penghiburan yang sempurna dan sejati bagi seluruh anak cucu, rumpun keluarga, dan kami umat-Mu. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan akan terus memperlengkapi dengan kuasa dalam melanjutkan pelayanan, memberitakan firman, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya. Melalui ibadah penghiburan, kami jemaat telah diberi kesempatan mengambil bahagian, memberi tanda kasih kepada keluarga lewat pundi duka. Kiranya Tuhan memberkati agar bermanfaat di dalam keluarga, dan yang masih ada pada diri kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami tidak merasa berkekurangan karena memberi, tetapi kami akan merasa diberkati oleh Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati kelanjutan ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Dalam iman kita meyakini bahwa Yesus adalah sahabat sejati kita. Dia adalah sumber pengharapan kita. Kita meyakini bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita apapun keadaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Saya persilakan kita semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita menyanyi dari Kidung Pujian, Tak Satu Pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, oleh tuntunan penyertaan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Diserahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah penghiburan pada malam hari ini. Biarlah di dalamnya Tuhan dimuliakan, dan kita semua dan segenap keluarga akan menikmati penghiburan daripada Tuhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC.